Karin. Hai, apa kabar? Baik. Gue kesini juga Kak. Itu bagus banget pemandangannya di sini. Iya. Kok Makasih ya secintai? udah datang. Iya, sama-sama. Lain kali dadakan juga ya Kak. Aduh kena, maaf. Lain kali dadakan juga ya. Iya dong, harus. Gue di dadakan. call jam 2, selesai jam berapa? Nyampe sini jam 5. 3 jam aja lah gue nyampe. Dan salah lewat keluar tol lagi. Iya, aku itu exit 40. Jauh banget, aku muter lagi. Karay, kita hari ini ngobrol-ngobrol ya. Iya, ngobrol-ngobrol boleh. Dan ini aku nggak mau nanya-nanya yang kayak udah pernah ditanya-tanya sebelumnya. Pasti teman-teman di luar sana pengen tahu kan tentang Karay. Nah, Kak, bener nggak sih kalau Kak Januari kalau gue nanya ini, Kak bener nggak sih kalau yang berita di luar sana ya yang aku baca loh. Ini aku cuma nanya aja. Kalau di luar sana mereka bilang kalau Kak Ray itu sama Kak Pablo mau divorce. Kalau aku kan pasti ya nggak mungkin lah gitu, tapi aku juga nggak tahu gitu, makanya aku pengen nanya langsung. Iya, kebetulan juga di vlog aku ini aku sekalian mau ngejelasin berita-berita yang simpang siur di media online, di media infotainment, TV juga ngomong Ray menggugat cerai Pablo, terus Pablo menggugat cerai Ray, terus yang benar yang mana gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini posisinya yang paling benar adalah Pablo menggugat cerai Ray. Serius? Iya, serius. Jadi kenapa kayak gitu ya, karena emosi, faktor emosi, dan sebenarnya awalnya dari kedua belah pihak melontarkan kata-kata yang gak wajar. Jadi kronologinya kayak gini, sebelum aku pindah ke Pondok Bambu, itu kan kita masih di Polda. Kemarin tuh. Kita kan masih di Polda. Masih bersama-sama lah, masih bisa ketemu lah di situ, masih selalu berdua. Nah, kemudian kan tapi namanya, beda sel. Beda sel. Okay. Beda sel, jadi ada jam-jamnya gitu pas ketemu masih bisa bercengkrama lah. Karena kita suami istri di dalam penjara kan pasti banyak kebutuhan, sedangkan penghasilan juga hanya memanfaatkan apa yang ada di luar, karena Pablo kan pengacara, ada tim-timnya yang bekerja, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang dia sebenarnya udah selesai sama si kliennya itu, artinya kan udah bisa diambil haknya, udah bisa inilah, tinggal langsung ini aja, langsung transfer hasilnya. Ya hasilnya, terus kayak gitu. Ya kan aku ngomong dong, dia kenapa nggak diambil aja? Iya, nah, karena kliennya itu temen deketnya dia banget. Terus akhirnya? Jadi kayak dia nggak enak, apalagi lagi corona gini kan, mungkin dia juga lagi, temennya itu lagi kayak kesulitan gitu ya. Jadi akhirnya aku bilang, kok itu kan harusnya kan profesional dong. Profesional, harusnya dikirimin, harusnya tetap ditransfer dan diminta gitu. Kayak gitu dia nggak mau, karena dia sama temennya itu benar-benar setia kawan banget gitu, dan dia bela temen banget daripada keluarga. Jadi akhirnya aku emosi, dia emosi, karena kita sama-sama dalam penjara, psikis kita dua-dua terganggu. Jadi berantem, keluarlah kata caci maki itu, caci maki, keluar kata-kata yang gak wajar. Di situ saat aku juga tertekan, aku juga mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar, jadi semuanya sama. Dan dari situ kita nggak bertegur sapa sampai akhirnya kita dipindahin. Aku ke Pondok Bambu, dia ke Cipinang. Dari situ kita lost contact. Maksudnya sampai heboh gitu di situ? Iya, sampai di depan teman-teman juga gitu. Akhirnya kita lost contact, dan dari Pondok Bambu itu Ray keluar sampai sekarang udah nggak ada komunikasi lagi. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang nggak ada komunikasi. Dari yang waktu masuk pisah itu sampai sekarang? Iya. Selama itu? Selama itu berarti udah 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Lama juga ya? Iya, makanya jadi akhirnya kemarin pas habis berapa hari bebas, dapat kayak Instagram dari dia, adminnya, yang ngepost bahwasanya dia bilang, katanya kalau kamu ingin meringankan beban saya ya gugat saya aja gitu. Serius? Itu jadi ternyata benar? Benar, jadi sebelumnya dia memang udah menunjuk kuasa hukum untuk bikin surat gugatan. Berarti itu yang mulai duluan Kak? Yang untuk ngajuin duluan berarti dia? Kak, iya kan? Dia, walaupun sebenarnya minta kakak yang duluan aja gitu, iya, tapi dia udah mulai. langsung menunjuk kuasa hukum, dia jaga-jaga untuk aku. Ya sekarang kan karena aku udah di luar, aku merasa
fresh ya, pikiran kita fresh. Jadi kayaknya janganlah kita kayak gitu karena anak-anak kan. Terus sendiri bayangin kamu waktu aku pertama kali masuk sekolah kemarin itu 1 tahun, iya 1 tahun 4 bulan. Anakku masih menyusui kan, masih menyusui 8 bulan. 8 bulan dititip ke tetangga dan dia nggak tahu apa-apa. Pembantu aku, karyawan aku semuanya jagain anak aku, tetangga, kemudian dititip ke mertua, kemudian dititip lagi ke orang tua, dititip lagi ke sepupu, terus ganti-gantian seperti itu selama 1 tahun 4 bulan. Jadi aku nggak mau lagi anakku jadi korban. Iya lah, jangan sayang. Bener, jadi aku bingung ya, maksudnya sama Pablo sekarang tuh maunya seperti apa sih gitu kan. Padahal kita kan masalahnya nggak terlalu heboh banget, nggak terlalu gitu. Karena cuman fatal seperti yang dibayangkan, hanya karena masalah kontrak kerja dia dengan temennya. Terus aku menyarankan untuk ya udah diambil aja hak-hak kita, itu kan hak kita, tapi dia nggak mau gitu loh, gengsi atau setia kawan atau apalah itu saya nggak ngerti. Padahal kalau misalnya Dinda mau tahu ya, ini sebenarnya off the record for your information. Cuman ini di sini aja nih. Iya, hanya aku ceritain di sini. Sebenarnya kalau misalnya aku mau hitung-hitungan, pada saat dulu waktu kita menjalani rumah tangga, kesalahan dia itu lebih fatal daripada yang aku buat kemarin. Gitu. Iya, pada saat aku lagi hamil, tua, 9 bulan, terus dia pergi sama wanita lain ke Singapura. Serius? Serius, demi Allah. Terus kakak taunya dari mana? Karena aku tahu dari anak buahnya dia. Jadi memang dia ada ngomong mau pergi ke sana, tapi dia nggak ngomong bahwa dia dengan wanita itu. Iya, bilangnya apa? Ya bilangnya kerja doang, berkaitan dengan pekerjaan. Nah terus dia pergi sampai akhirnya dia menjalin hubungan. Aku pada saat itu nggak bisa ikut karena aku lagi hamil 9 bulan. Kan pada saat penerbangan kan nggak boleh ya, kalau orang mau melahirkan itu harus ada surat dokter, itu pun sampai 7 bulan hamilnya. Tapi kalau pas 9 bulan minggu depan aku mau melahirkan, aku akhirnya tidak ikut. Jadi ya udah deh, sayang kamu sendiri aja. Akhirnya dia sama anggotanya dia lah pergi, lalu pulang lagi ternyata dia menjalin hubungan dan sampai beliin cewek itu rumah, mobil, dan yang paling menyakitkan apa? Rumahnya di dekat sini. Dekat sini. Dia belikan rumah juga, tapi rumahnya ya satu area juga. Kak boleh nanya nggak sih, kakak pernah nggak ketemu orang itu, cewek itu? Belum pernah ketemu, tapi dia tahu, pasti dia tahu aku. Ya pastilah dia tahu. Iya, dan aku bukan tipikal orang yang udah tahu begitu terus aku labrak gitu ya apa. Terus lu ngapain? Ya sholat aja, berdoa sama Allah ya mudah-mudahan dibukain pintu hidayahnya gitu. Dan aku juga nggak bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu lagi hamil gitu kan. Aku nggak mau anak aku nggak ada ayahnya ya kan. Iya. Nggak ada ayahnya, terus akhirnya aku jadi single parent lagi, itu sangat menyakitkan itu. Sekarang kita udah sama-sama sekolah nih ya, sekolah tinggi, ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu tawakal lah di dalam itu, tapi kok dia tidak mau memperbaiki semuanya, terutama di keluarga gitu loh. Aku sangat kecewa, bener-bener bingung sama dia karena aku pengennya tuh dia balik ketemu sama anak-anak, sama aku ya kan. Udah cukup lah penderitaan aku karena 1 tahun 4 bulan aku kehilangan anak, nggak ketemu anak. Terus masa aku harus menghadapi kehilangan orang yang aku sayang juga, berpisah sama orang tua. Iya gitu. Jadi aku kalau dia misalnya denger ya, misalnya dia ada di sini, aku cuma pengen ngomong, janganlah kamu berpikir negatif. Kan aku juga dulu kamu pernah melakukan kesalahan, tapi aku nggak pernah membalas. Bener nggak? Bener. Pada saat itu aku sempet banyak wanita-wanita yang dia deketin dan dia jalan sama
beberapa, tapi aku tidak pernah membalas seperti itu lagi. Sebenarnya kalau kita ego kita bisa kan, bisa dia jalan sama siapa, aku jalan sama siapa, tapi aku sedikit pun sekalipun aku nggak pernah balas gitu. Maksud aku ya dengan hanya karena seperti ini jangan membuat rumah tangga kita jadi hancur seperti itu ya. Dari yang mulai di luar kota, di luar negeri juga udah sampai pernah. udah beliin itu. Iya, udah beliin ini, udah beliin itu, dan aku tidak pernah komplain, tidak pernah protes. Yang penting dia tetap sama aku, sama anak-anak. Nggak, maksudnya pas kakak tahu, terus kakak lagi hamil gitu kan? Iya, lagi hamil 9 pasti bulan. antara, aduh gue harus marah nggak nih? Terus pasti marah banget lah. Marah, nangis. Tapi di depan dia nggak bisa nunjukin marah. Karena apa? Karena di satu sisi takut juga, misalnya kalau dia tinggalin juga, karena kan anak aku nanti gimana, kasihan. Pokoknya mikirnya ke depan lah ya. Mikirnya anak gitu loh. Jadi aku bilang ya udah deh, dia nggak apa-apa kayak gitu. Pasti aku yakin nggak akan lama kalau aku sabar. Aku cuma berdoa sama Allah, ya Allah, dia kayak gitu. Setiap hari nangis, aku nangis. Tanya sama kakak kamu Juika, dia tahu kok. Dia pasti nggak bakalan cerita kalau misalnya ini nggak boleh diceritain, dia nggak bakalan cerita. Ya, jadi dia tahu banget aku bener-bener sama teman-teman aja sampai udahlah lu ngapain sih pertahankan apa segala macam, tapi kan yang ngerasain aku. Aku bener-bener nggak mau lagi lah, aku udah pernah gagal, udah pernah gagal sekali gagal, masa yang kedua harus gagal lagi, masa kita harus mulai lagi dari nol gitu, apalagi kita udah punya anak yang lucu ya kan. Lucu banget. Iya, Iron. Jadi gimana ya, aku pengen banget ketemu sama dia sebenarnya, pengen banget. Keluarnya itu Kak Pablo kapan? Sebenarnya kalau misalnya nggak ada halangan ya Januari atau Februari udah bisa keluar. Berarti masih lama sih ya. Iya. Kalau misalnya kasasi udah turun lebih cepat ya dia juga lebih cepat keluar gitu. Dia bilang juga kenapa sih nggak ketemu, pengen banget ketemu karena sekarang kan lagi COVID, jadi aturan di sana juga sangat ketat. Pengen banget ketemu, pengen banget aku peluk dia, cium dia, pengen banget bawa Eren, terus bawain makanan. Dia kan suka lontong Medan, suka tauco udang Medan, itu kakak masakin? Pete jengkol. Masakin, aku pengen banget masakin gitu, tapi nanti pengen coba ke sana, tapi nanti malah ditolak karena nggak bisa besuk kan, jadi serba salah gitu. Gimana caranya? Pasti aku harus beresin dulu permasalahan ini ya, minta doanya aja sama semuanya, mudah-mudahan aku bisa kuat. Dan karena aku kan sekarang sampai 3 bulan ke depan harus menjadi single parent untuk anak-anak aku, untuk bertahan gitu. Dan sampai dia keluar. Struggling juga kan, maksudnya kakak kerja sendiri juga. Betul. Iya, kerja sendiri. Di aku pengen dia tahu bahwa aku tuh sebenarnya peduli sama dia, bukan nggak peduli. Karena kan orang di dalam penjara ya psikisnya tuh pasti terganggu, pasti beda dengan kita yang orang bebas, bisa kemana aja pergi gitu. Kita di swab aja, di isolasi 2 minggu aja pasti bete kan, nggak bisa kemana-mana. Apalagi ini udah setahun lebih, jadi mental dia pun pasti udah drop banget ya, udah drop mentalnya, drop pikirannya udah kacau. Jadi aku maklumin banget kalau dia ngomong kayak gitu. Tapi aku masih berusaha untuk supaya gimana caranya untuk kita pertahankan rumah tangga ini. Iya, benar-benar. Gitu. Berarti kakak harapannya sekarang berharap ya semoga aja dengan Kak Pablo nanti udah bisa keluar, pikirannya langsung berubah lagi. Iya, betul, langsung luluh lagi. Gimana caranya? Maksudnya kamu coba inget-inget gitu, kalau kesalahan aku dulu kamu aja yang istilahnya bener-bener fatal aja aku bisa maafin, masa dengan kesalahan kayak gitu aja kamu ego banget gitu loh. Padahal itu cuman kayak sepele aja gitu kan. Iya, sebenarnya. Cuman kan kalau menurut dia itu cowok tuh harga diri banget gitu loh. Kayak untuk mengemis-ngemis, minta-minta sama walaupun itu haknya ke klien, walaupun itu haknya, tapi mungkin gengsi juga gitu. Jadi
Menurut aku ya beda pemikiran aja. Itu yang bikin kita sempat cekcok pada saat masih bersama-sama di Polda Metro. Berarti yang isu mau cerai itu bener ya? Dari dianya masih Dari seperti sananya. itu ya. Jadi, aku juga belum bisa ketemu langsung sih ya. Kalau dari kuasa hukumnya kan apa yang dibilang klien. Kalau kliennya, bang katanya tolong lanjutin ini, pasti dia ngelanjutin. Tapi kalau aku ketemu dia kan aku bisa ngomong dari hati ke hati gitu loh, berbicara empat mata dan bisa meluluhkan hati dia, menyadarkan dia. Pokoknya aku lakuin apa aja deh, karena apa? Aku sekarang sama diri aku, sama anak aku lebih sayang anak aku daripada diri aku sendiri. Kalau udah nikah gitu ya? Iya Yang bener, dipikirin anak karena ya? kita udah kayak ngerasa punya hutang gitu loh, meninggalkan anak selama 1 tahun 4 bulan dan itu rasanya sakit banget, tiap hari nangis, gak bisa tidur. Terus kangen banget ya? Kangen banget, gak bisa makan, gak bisa tidur, dan kepikiran berat badannya. Terus kakak pernah nggak sih mikir dia di luar ntar gimana nggak ada gue gitu? Siapa? Maksudnya pas kakak dulu di dalam? Iya pasti ya, tapi ya udah, karena aku punya Allah ya, jadi aku nggak pernah takut untuk walaupun dia sama siapapun pasti Allah jaga 24 jam Ya gitu. Allah. Anak-anak kan cuma titipan. Terharu gue. Karena terus Ya. kak, kalau misalnya nih Kak Pablo ujung-ujungnya mau gugat juga gitu, terus gimana kak? Ya gimana ya? Jangan mau lah. Iya kalau dari akunya seusaha mungkin gitu. Kalau dari akunya nggak mau, tapi kalau dari dianya misalnya kekeh maksa, ya gimana? Jangan kak. Iya, aku juga pengennya kayak gitu, tapi mintalah yang terbaik mudah-mudahan. Yang pasti aku nggak bisa ngambil keputusan apa-apa sampai aku ketemu dia, sampai aku ngobrol, sampai kita clearin masalahnya ke depannya kayak gimana sih, kita mau lanjut atau enggak gitu. Jangan sampai penyesalan di Belakang. penyesalan di belakang karena emosi sesaat. Bener-bener. Gitu. Kalau aku mah masih pengen banget ngobrol dari hati ke hati gitu, mencurahkan semua unek-unek aku kayak gitu. Berarti kak, gue mau nanya mulu. Kak, maksudnya kayak bukan karena kakak mau cerainya itu bukan karena orang ketiga kan, emang karena internal aja awalnya. Iya, awalnya aku mah kalau dari orang ketiga kan dari dianya, tapi aku nggak pernah permasalahkan kayak gitu. Jadi ini sih kebijakan dari dia ya, harusnya kan dari sekolah yang kita jalani itu dia lebih bijak lagi, lebih bijak dalam menentukan keputusan, apalagi perceraian itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang kecil. Kedepannya dampaknya kasihannya anak-anak juga. Iya benar. Menurut aku dia harus lebih pikirin lagi lah 1000 kali untuk memutuskan hal itu. Tuh. Makanya aku mau tanya sama dia, sebenarnya dia itu kayak gitu, ngomong kayak gitu karena dia emosi, karena dia atau dia emang udah nggak sayang lagi sama aku. Nah itu harus aku tanyain. Kalau emang dia udah nggak sayang kan kita nggak bisa paksain, ya nggak? Kalau misalnya nih kak, nggak tahu ya, mungkin sayang. Aku mau nanya aja nih, maksudnya kayak Kak Pablo tuh udah sama orang, udah sampai sama cewek lain, udah sampai bayar beliin rumah, beliin mobil gitu. Terus kayak Kak Ray sebagai perempuan istrinya gitu, aku pengen tahu lebih dalam gitu loh kak, yang kakak rasain tuh gimana gitu, dan kedepannya nanti kayak gimana, masa mau kayak gitu terus? Iya, pengennya sih berubah ya. Kita kan nggak tahu, mungkin aja dia setelah ini akan ada perubahan. Kalau aku sih positif untuk yakin kalau dia bisa berubah. Tapi kalau enggak, kalaupun dia kayak gitu, aku nggak akan jadikan masalah besar. Iya, karena balik lagi anak-anak itu segala-galanya buat aku gitu. Toh yang kemarin-kemarin juga dia udah jalan sama si ini, jalan si itu, sama si ini, si itu. Pada akhirnya balik lagi juga sama aku. Kak, hati lu terbuat dari batu ya? Kok bisa gitu sih? Iya kan, kita mikir biasa kalau dia begitu mungkin lagi aku yang lebih introspeksi diri. Ya ampun, gue nggak habis pikir di luar sana orang-orang mungkin kayak bakalan emosi kan? Artinya kan kalau kita misalnya
kenapa orang bisa melakukan itu, artinya kita harus introspeksi diri. Kenapa orang itu bisa lari ke kamar mandi? Mungkin dia mau pipis, mungkin dia mau pup, mungkin dia mau mandi. Berarti kan ada alasan orang itu menuju ke situ. Berarti ada alasan juga untuk dia berselingkuh. Berarti aku harus balik lagi introspeksi diri aku, berarti ada yang kurang dari diri aku. Makanya aku terus memperbaiki diri aku setiap hari dalam hal berumah tangga dan berhubungan suami istri gitu. Makanya setiap dia selingkuh selalu aku yang minta maaf. Oh iya? Iya, karena aku minta maaf ya, karena sebagai istri aku masih punya banyak kekurangan sehingga kamu melakukan hal seperti itu. Ekspektasi aku pas aku nanya gini, aku pikir kakak bakalan yang apa? Aduh, gue sedih banget gitu. Tapi ternyata kakak Ya, tough banget. pasti sedih lah, sedih di satu sisi sedih, tapi di depan dia tidak mau menunjukkan kalau kita benar-benar drop gitu. Ya aku hanya sedih ya pas sholat, nangis seperti itu setiap hari. Tiap dia lagi jalan sama siapa, kita selalu sholat tahajud, apa berdoain segala macem. Oh, jangan berair Mudah-mudahan matanya. bisa. Jangan nangis. Alah, ini mudah-mudahan bagian dari hikmah ya, kita ambil pelajaran. Kan kamu mau menikah nih dan mau terdekat, ya seperti itulah, kita harus sabar dan jangan pernah ada kata cerai, pisah gitu, walaupun seberantem apapun sebenarnya. Kalau kita benar-benar mau langgeng, mau kita sebel banget sama pasangan kita, jangan pernah ngomong pisah, cerai, kayak gitu-gitu. Hindari kata-kata itu. Kalau bisa dibuang, dimasukin ke botol terus buang ke laut jauh-jauh kata-kata itu. Itu kunci supaya kita langgeng. Nah, pas Kak Pablo bilang minta kakak untuk ngajuin itu udah termasuk nggak sih? Maksudnya? Maksudnya udah termasuk dia mau cerai nggak sih? Walaupun yang minta dia yang minta kakak untuk melakukan gitu, dia nggak melakukan. Iya, dia memang udah mau duluan, tapi dia maksudnya mau coba deh kamu duluan gitu, karena aku kemarin juga ada ngomong seperti itu kan pada saat kita berantem gitu. Jangan sampai Iya kayak gitu. Tapi ternyata bener ya, di luar aku pikir tuh ya cuman gosip aja loh Kak. Ya doain aja untuk para netizen, untuk para subscriber, teman-teman semuanya. Kita nggak tahu kelanjutannya, hari ke depan pun aku nggak pernah tahu. Besoknya juga nggak tahu bakalan gimana, maksudnya umurku masih nyampe atau enggak juga kita, atau kita minta yang terbaik aja untuk aku dan Pablo dan anak-anak gitu, buat kehidupan aku, agama aku, untuk masa depan aku, semuanya minta yang terbaik gitu. Pengen banget aku ada waktu bisa besuk ke sana. Apalagi Aaron masih kecil banget Kak. Iya masih kecil banget, kasihan gitu. Dan pasti deh kalau misalnya kita bercerai nih, nyesel tuh sama anak tuh nggak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Kayak kita minta maaf 1000 kali pun juga nggak akan pernah bisa membayar gitu. Karena aku udah pernah gagal sama yang pertama dulu, terus anakku yang besar, aku kayak setiap melihat mukanya tuh kayak aku ngerasa bersalah gitu. Dan aku nggak mau mengulanginya lagi di anakku yang kedua ini. Nah pas aku dengernya, terharu sih Kak sekarang. Beda banget. Lebih apa? Lebih apa ya? Lebih dewasa, bukan lebih dewasa, lebih wise gitu loh Kak pemikirannya. Alhamdulillah, kan udah sekolah. Setahun lagi lama banget, sampai bela-belain jauh dari anak lagi kan. Gitu. Kita lanjutinnya gimana?